Halo, namaste. Ketemu lagi dengan aku Haikal Pratama. Di kesempatan kali ini aku mau bikin readingan pesan untuk kamu yang sedang kecewa. Oke. Perlu diingat pembacaan ini bersifat general reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Oke. Pesan ini energy reading ya. Jadi bisa semua zodiak kalau kalian ngerasa yang resonate buat kalian. Dan energi kalian bisa claim. Pertama-tama kita akan lihat dulu energi apa yang terlihat pada kekecewaan yang kalian rasakan. Di sini ada Five of Pentacles. Five of Pentacles ini kehilangan ya, kekecewaan atas kehilangan. Aku akan buka 3 kartu energinya. Oke. I need one more please. Oke. Ada Egg of Swords. Oke, 4. Egg of Swords. Pertama, Five of Pentacles, kekecewaan terhadap kehilangan. And then, kekecewaan terhadap komitmen. Ace of Pentacles, kekecewaan terhadap tidak mendapatkannya kesempatan. Kekecewaan terhadap hilangnya suatu kesempatan. Kekecewaan terhadap mungkin relasi bisnis, mungkin kesempatan berkembang, mungkin kesempatan dalam berkarir, gitu ya. Egg of Swords, kekecewaan terhadap diri sendiri, merasa menyalahi diri sendiri dan merasa bersalah tentang semua yang terjadi. Itu ya, teman-teman. Well, beberapa di antara kalian merasa hidup ini nggak adil gitu. Five of Pentacles merasa beberapa di antara kalian bahwa kalian sedang kehilangan uang, benda, materi gitu. Ya, aku ngerasa energinya memang erat banget tentang poverty, merasa miskin, merasa kurang mampu, ngerasa kayak semua tidak berpihak kepada kalian ya. Five of Pentacles, kecewa terhadap finansial, kecewa terhadap situasi finansial, kecewa terhadap situasi tentang bagaimana hidup ini tidak adil terhadap kalian. Intinya ini berhubungan dengan materialism, insecurities, yes, unemployed, kehilangan tentang mungkin kehilangan rumah, kehilangan harta benda. It's all about this, kekecewaan yang sangat mendalam terhadap kehilangan suatu hal, bisa saja rumah, mobil, dan kehilangan ya harta benda, whatever it is. Kekecewaan yang kalian rasakan karena kehilangan. Sedangkan The Strength ini menggambarkan kekecewaan terhadap komitmen, terhadap rusaknya suatu komitmen, kehilangan suatu kepercayaan lagi, kecewa terhadap pasangan kalian, kecewa tentang bagaimana kalian tidak bisa mengontrol semua ini dengan baik, kecewa terhadap diri kalian juga aku lihat. The Strength ini menggambarkan komitmen ya, kecewaan di dalam hal tersebut. Sedangkan di Ace of Pentacles ini kekecewaan yang menggambarkan kesempatan. Kalian yang sudah dijanjikan keberhasilan oleh orang dan tidak mendapatkan kesempatannya. Ace of Pentacles ini kalian ngerasa routing dengan hal tersebut. Yet kalian sudah berusaha, tapi mungkin orang ngasih kesempatannya ke orang lain. Jadi kayak kalian ini usahanya sia-sia dan kalian kecewa terhadap itu. Itu yang aku tangkap dari energinya. Ya well, kekecewaan selanjutnya ada Egg of Swords. Egg of Swords ini berbicara tentang ikatan di dalam diri kita. Kita terisolasi dengan diri kita. Kekecewaan terhadap ketidakmampuan kita berpikir positif, berperilaku, bersosialisasi. Ini kekecewaan terhadap diri sendiri. Egg of Swords juga berarti kayak kita terjebak dengan pikiran kita sendiri, ngerasa powerless, nggak punya power. Ya intinya kecewa dengan diri kalian sendiri. Nih pesannya buat kalian semua yang merasa energi ini cocok buat kalian. Kita lihat bagaimana
tarotnya akan melihat hal ini dengan baik. Pesan buat kalian yang sedang kecewa. Oke. Nanti setelahnya aku akan melakukan manifestasi untuk meng-clearing energi kekecewaan tersebut supaya menjadi berkat di dalam hidup kalian. Kartunya ada Six of Swords, Seven of Pentacles, and then Eight of Pentacles, Queen of Swords. Lagi-lagi ya, Six of Swords. Six of Swords ini berbicara tentang kayak kalian sedang bertransisi. Pada akhirnya kekecewaan ini semua akan berakhir, cepat atau lambat, senang atau tidak. Six of Swords. Yet Six of Swords juga menandakan transisi. Kartu ini mau kalian untuk moving on, mau stop meninggalkan hal ini, stop berpikir tentang ini, kekecewaan. Nih, life is must go on. Six of Swords. Lagi-lagi kayak kita mungkin harus pergi bertransisi, keluar memang dari rumah yang harusnya kita tempati, keluar mungkin dari instansi yang memang harusnya kita besarkan dari susah payah gitu. Tapi percayalah, Six of Swords ini akan terbit terang setelah gelap, somewhat somehow. Ya, Six of Swords ini juga menandakan bahwa this is very good sign. Kenapa aku bilang good sign? Ini menggambarkan kalian sedang menerima semua kekecewaannya dengan baik. Pada akhirnya nanti kalian bisa menerima semua kekecewaannya dengan baik. Ya. Beberapa di antara kalian kekecewaannya sangat mendalam dan memikirkan hal ini terus menerus, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, kecewa dengan relationship-nya, kecewa dengan apa yang tidak bisa di-achieve, kecewa dengan diri sendiri karena memang sulit untuk memaafkan diri sendiri di dalam energi ini. Tapi percayalah, Seven of Pentacles ini berbicara tentang result, berbicara tentang progress, bersabar. Lagi-lagi semesta mau kalian bersabar, entah sampai kapan gitu ya. Seven of Pentacles ini mau kalian untuk bersabar. Nggak ada cara lain selain bersabar. Kasih diri kalian kesabaran, kasih diri kalian waktu. Jangan membebani diri kalian tentang apa. Kekecewaannya jangan berlarut-larut deh. Seven of Pentacles ini kita harus bangkit. Kita harus lihat ke depan. Nih, harus merencanakan sesuatu. Walaupun kita kecewa, semua kita nggak bisa dapatkan dalam satu waktu. Lagi-lagi ya, kita sudah waktunya untuk moving on. Which is tadi Six of Swords juga mau menggambarkan itu. Berkarya, naruh sesuatu di dalam hidup, membuat sesuatu di dalam hidup. Yet kalian bakal expertise suatu hal juga nanti di dalam Seven of Pentacles ini. Yet kalian juga akan belajar dari pengalaman-pengalaman dari kekecewaan ini, jadikan cambukan gitu. Energinya erat banget kayak kecewa karena diselingkuhin ini. Seven of Pentacles. Tapi kalian nggak bisa melakukan apa-apa. Yang kalian lakukan hanyalah lihat, menunggu, dan berharap Tuhan membalas karmanya. Padahal tidak akan pernah Tuhan akan membalaskan karmanya. Karena Tuhan nggak pernah mau lakukan dirty work for us. Nggak ada kata lain selain sabar dan memaafkan diri kalian sendiri. Which is kartu semua ini menggambarkan hal tersebut. Buat kalian yang sedang dikecewakan oleh pasangannya, Seven of Pentacles ini berbicara tentang kayak, yes, mungkin kedepannya akan ada pertumbuhan yang sangat baik di dalam hidup kalian. Ada progres yang sangat baik di dalam hidup kalian. Tapi menurut aku, manusia sabar ada batasnya ya. Jadi sekarang apa yang perlu kalian lakukan, lakukan saja. Apa yang bisa membuat kalian happy, lakukan saja. Apa yang bisa membuat kalian tertawa lagi, lakukan saja. Seven of Pentacles ini mau kalian untuk menggali lagi potensi kalian. Buatlah kekecewaan ini menjadikan cambukan. Ya, kalau kalian nggak dapatin kerjaan posisi yang kalian mau, menurut aku Seven of Pentacles ini berbicara tentang cari kesempatan di luar sana. Gitu. Seven of Pentacles di sini juga menggambarkan bahwa memang kalian itu bisa melakukan semuanya, tapi tetap kesempatannya diberikan ke orang lain dan kalian bertanya kenapa nggak aku gitu ya. Yet alasannya mungkin memang nepotisme ini berlaku di sini, energi Ace of Pentacles. Jadi nggak ada yang bisa kalian lakukan. Mungkin kalian mau masuk ke instansi itu, sudah diterima tapi tiba-tiba namanya dikeluarkan. Ini yang aku tangkap Seven of Pentacles. Kekecewaan demi kekecewaan yang kalian dapatkan membuat mental kalian ini jadi keras, menjadi kayak udah
capek dibeginikan gitu. Sampai-sampai ada juga energi yang aku rasakan merubah jati diri kalian yang tadinya baik menjadi kayak dendam, menjadi ya kekecewaannya terlalu mendalam. Jadi so aku nggak bisa banyak komentar tentang ini. Eight of Pentacles juga ngomongin tentang kita belajar berkomitmen dengan diri kita sendiri, berdedikasi untuk tidak terlalu terikat dengan ini, kekecewaan yang sekarang kalian rasakan, kehilangan rumah, materi, apapun itu yang sedang kalian rasakan, kehilangan pasangan, koneksi, kehilangan kesempatan dalam berkarya, dan ini kecewa dengan diri kalian sendiri karena kalian nggak mampu, merasa nggak mampu dan nggak capable dengan semua ini yang terjadi. Jangan menyalahkan diri kalian sendiri, tapi fokuslah untuk mengejar semuanya. Bangun lagi batu batanya satu demi satu, bangun lagi hidup kalian satu demi satu, berkarya lagi dengan baik, kejar lagi apa yang memang harusnya kalian kejar. Kalau nggak ada kesempatan di sini, kesempatan akan datang lagi, tapi formnya yang berbeda. Kesempatan nggak datang 2 kali, tapi berkali-kali, tapi mungkin formnya yang berbeda. Kita nggak bisa dapetin kesempatan yang sama terus-menerus, nggak. Tuhan akan kasih kesempatan yang berbeda, tapi tinggal kalian mau nggak ngambil kesempatan itu dan nggak berlarut-larut di dalam kesedihan ini nih. Ya, kalian yang sedang kecewa, aku rasakan ini very deep feeling. Ya, Eight of Pentacles mau kalian lagi bangkit, menyusun lagi apa yang pernah hancur, menutup lagi dalam rasa kekecewaannya. Kalau ini ngomongin tentang relationship, memang yang terbaik adalah memaafkan, and then forget. Kalaupun tidak bisa melupakan, give it time will always heal. Ya, teman-teman yang sedang saat ini kecewa dengan semua apapun itu bentuk kekecewaannya. Queen of Swords di sini. Queen of Swords ini ngomongin tentang persepsi, tentang bagaimana kita melihat semua hal ini dengan objektif. Ya, mungkin Tuhan ngasih kita kekecewaan, Dia mau kita belajar nih, bahwa nggak semua orang itu tulus. Ya, teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini, aku ngelihat Queen of Swords ini juga berarti kayak kita harus bangkit dan jangan lama-lama tenggelam dari kekecewaannya. Akan ada angin segar nih yang aku rasakan, Queen of Swords. Akan ada percikan lagi di dalam hidup kalian. Tapi bangkit, cabut pisau yang ada di dalam dada kalian ini. Bertransformasilah. Yes, lagi-lagi kita harus ngomongin tentang transisi, tentang bagaimana kita menerima semua pelajaran ini dengan baik, and then moving on, menjadi hidup yang baru, menjadi manusia yang baru. Ini nggak bisa kalau kalian terus berada pada kesedihannya, harmoni dengan kesedihannya, nggak bisa. Mau nggak mau kita harus bangkit, tidak terpuruk dengan itu. Kalau kalian harmoni ya, kalian akan tetap begini nih. Kekecewaan satu akan menimbulkan kekecewaan yang lainnya. Perpisahan satu akan meliding ke perpisahan lainnya. Kalau kalian kecewa dengan pasangan kalian, memutuskan untuk pergi, berpisah, tapi kalian nggak memaafkan dia, masih menyimpan dendam, otomatis dengan hubungan selanjutnya, energinya yang tercipta akan sama dengan hal ini. Gitu ya. Masalahnya juga sama, energinya sama, konfliknya sama, karena kalian akan comparing energinya dengan yang lama dengan yang baru. Which is, maka aku bilang tadi, kalau memang ini hubungan, masalah dalam hubungan, masalah dalam rumah tangga, forgiveness is the key. Oke? Dan kalau memang masalahnya kesempatan, tidak ngedapatin kesempatan untuk masuk dan berkarya atau berkarir di tempat instansi ataupun kerjaan, well, kesempatan akan terus datang, entah di mana nanti datangnya. Tapi mau nggak mau kita ini, 2 kartu penentu ini, Queen of Swords bangkit, Queen of Swords berpikir cepat keluar dari kesedihannya, bangun lagi diri kalian, bangkitkan lagi kesemangat diri kalian. Ini pesan buat kalian ya saat ini yang sedang menghadapi drama kehidupan, menghadapi ketakutan, menghadapi kekecewaan. Ada King of Swords di sini. Yes, Queen of Swords, King of Swords mau kalian untuk berpikir cerdas, berpikir cepat. Cepat keluar dari loops. Cepat keluar dari semua ini. Kalau kalian terus harmoni dengan kesedihan, kekecewaan ini berlarut-larut, kayak kalian, aku nggak yakin kalian bisa
apa ya, bertransisi. Aku nggak yakin kalian bisa bertransisi dengan baik. Jangan harmoni dengan kesedihannya, tapi think about solution rather you think about the problems. King of Swords ini ngomongin tentang disiplin. Ya, kalian bisa disiplinkan waktu kalian gitu. Kalau memang kesempatannya nggak datang di tempat yang sekarang yang memang kalian inginkan, disiplin lagi, belajar hal-hal baru, belajar skill baru. Mungkin memang nggak di sini tempatmu, di tempat lain gitu. Kalau memang hubungannya meant to be broke, mungkin memang dia nggak cocok buat kalian. Which is King of Swords ini menggambarkan kalian harus mengambil keputusan yang bijak. Ya, kita semua memiliki intelektual yang pandai. Menurut aku penonton di sini semua pintar-pintar lah. Ya, kalian akan keluar dari masalah ini dengan baik. Kalian akan melihat diri kalian ini bakal stabil lagi, King of Swords. Tapi satu ya, saran aku, karena King of Swords ini bentuk dari kekecewaan kalian jadikan pecutan supaya nih berkembang. Karena kalian sudah megang ini buku semacam panduan gitu, how not to be broke again, kayak gimana lagi caranya untuk tidak kecewa. Ini kalian sudah pegang ini, kayak sudah hatam dengan kekecewaannya nanti. Ya, itu saran aku, memang harus berpikir cerdas, keluar dari energinya. Jangan lagi memikirkan ini, jangan lagi harmoni dengan kesedihannya, jangan lagi takut untuk memulai. Bagaimana penyelesaian dari semua permasalahan yang tercipta ini? Aku ingin tahu. Oke. Ada The Magician. Oke. Ada The Awakening. Ada Two of Swords, kebingungan. Satu kartu lagi. Oke. Oke, izin cabut karena tidak keluar. The Five of Swords. Bagaimana kalian bisa menyelesaikan semua permasalahan ini dengan baik? The Magician. Kalian sumber kekuatan, sumber kalian ini berada pada diri kalian sendiri. Resource-nya ada pada diri kalian sendiri. Action-nya ada dalam diri kalian sendiri. Power-nya ada di dalam kalian sendiri. Kalian cukup pandai, cukup pintar untuk keluar dari masalah ini dengan baik. Five of Pentacles, kehilangan suatu benda, kehilangan satu materi, kehilangan satu apapun itu bentuknya, form of materi. Yet The Magician mau kalian untuk lagi menciptakan itu, create. Karena lagi-lagi The Magician ini ngomongin tentang manifestasi. Berusaha untuk meng-create lagi apa yang pernah hilang. Awakening. Di sini ngomongin tentang bagaimana kita berdamai. Yet Awakening ini adalah kartu Judgment. Karena relate-nya ke percintaan, jadi menurut kartu Awakening ini, kartu Judgment ini, kalian harus banyak mengevaluasi diri. Gak semua yang terlihat baik itu baik. Gak semua yang datang ke dalam hidup kita harus terima. Gak semua relationship, tawaran-tawaran relationship, tawaran-tawaran untuk having cinta ini gak semua harus kalian terima. Kalian harus tahu dulu bobot bebeknya, supaya gak tercipta lagi terus menerus gini. You need to forgive yourself dulu, Awakening ini. And then kayak you don't have to blame yourself. This is Judgment ini menggambarkan tentang forgiveness. Bagaimana kalian melihat diri kalian nanti kalau sudah memaafkan. Ini yang terbaik buat kalian kalau memang masalahnya di hubungan, relationship. Gak ada hal lain yang bisa kalian lakukan selain you need to forgive yourself. Outcome-nya akan jauh lebih baik. Two of Swords nih. Mau gak mau kita harus memilih. Apakah kita tetap fokus ke dalam tempat tersebut, instansi tersebut, pekerjaan tersebut, karir tersebut, atau kita bisa memilih untuk tidak memikirkannya dan fokus ke hal lain. Kesempatannya banyak di luar sana. Two of Swords ini. Two of Swords ini ngomongin tentang pilihan. Dan pilihannya pun sulit. Dan kalian ngerasa stuck sekarang. Gak bisa berpikir dengan jernih. Two of Swords mau kalian untuk think solution, not the problems. Pasti kesempatannya akan datang lagi. Two of Swords, walaupun sekarang buntu ya. Walaupun sekarang memang sulit, kayak ngerasa sulit, ngerasa stuck in the middle. Tapi percayalah, pilihannya akan jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Kesempatannya akan jauh lebih baik daripada sekarang ini.
it's not worth your trouble, it's not worth your times. Menurut aku memang it's meant to be, karena Tuhan sedang mempersiapkan kalian sesuatu yang jauh dari energi ini nih. Ya, teman-teman yang sedang menonton dan merasa kecewa yang berlebih saat ini. Five of Wands di sini, ya lagi-lagi ngomongin tentang konflik, disagreement. Kalian ini, beberapa di antara kalian yang nonton ini pasti ada masalah di mental issue, masalah cara menerima diri, masalah takut dengan penilaian orang. Nih, terjebak dengan pikirannya sendiri ini. Eight of Swords ini terasa terisolasi, ngerasa terjebak, ngerasa powerless, ngerasa dihakimi. Ini kekecewaan tentang diri dia sendiri, nggak bisa melakukan apa-apa. Yet Five of Wands, kalian pun masih belum bisa berpikir jernih. Kurangin menyalahkan diri sendiri ya. Five of Wands ini ngomongin tentang ini. Hindari konflik, hindari argumen, cari lingkungan yang bisa membuat kalian ini berkembang. Ini ya, kalau dilihat dari Eight of Swords ini ibarat bunga, kalian itu di tempat yang salah, di tanah yang salah, tandus. Walaupun terus dipupukin, tapi tanahnya memang nggak sehat dari sananya, nggak bisa. Kalian nggak bisa ngedapetin sinar matahari yang bagus gitu. Ini lingkungan, ini masalah lingkungan menurut aku. Kalau memang ini masalah kalian tidak bisa menerima diri kalian, ada luka di dalam batin kalian, dan mungkin lingkungan kalian juga nggak bisa membuat kalian grow, I think you need to leave. Five of Wands ini nggak perlu berargumen dengan siapapun, nggak perlu tension, nggak perlu aggression. Akan terus ada konflik, akan ada terus disagreement tentang siapa kita, apa yang kita lakukan gitu. Orang terus akan berkomentar tentang hidup kita, tapi tugasmu adalah untuk tidak peduli tentang itu ya. Aku melihat Eight of Swords ini sebenarnya mungkin kalian itu punya potensi yang besar, mau dihargain, mau dilihat, mau membentuk apa ya, mau membentuk suatu hidup yang baik gitu. Tapi lagi-lagi mungkin orang memandang kalian ini beda. Bukan salah, jangan salahkan orangnya, tapi memang lingkunganmu yang nggak bisa menjadi apa yang kamu mau. You don't have to fit in ya. Kalau memang lingkungan nggak bisa membantu kamu untuk grow, I think you need to leave. Kalau memang lingkunganmu toxic, I think you need to leave. Ibarat bunga, kamu berada di dalam pot yang salah, tanah yang salah, pupuk yang salah, tidak dapat sinar matahari, terus disirami air, akarnya busuk. Ini kamu nih ngerasa nggak percaya diri, ngerasa nggak bisa menerima diri kalian gitu. Nggak ada yang apresiat dirimu nih, aku lihat ya. Ada konflik batin terus menerus yang kalian rasakan. You are the manifester, yet you are the creator. I think you need to create something yang lebih berguna. Rather you think about these problems, kekecewaannya akan terus ada di dalam diri kalian. You need to forgive yourself, forgiveness, and then surrender, pasrah aja. At the end of the day, pilihan lain akan datang. Five of Wands akan ada terus konflik, disagreement. Cara orang memandang kita akan terus berbeda. Jadi jangan berekspektasi macam-macam dengan orang. Evaluasi diri kalian aja. Menurutku semua kekecewaan kalian ini bakal hilang. Yes, the death. Spiritual transformation. Ada new beginning. Let go. Unending, a new beginning. Ya, transisi yang sangat baik di sini yang akan terjadi pada akhirnya. Tapi syaratnya tadi, memaafkan, forgive and forget, create something, ya. The choice is a lot, pilihannya banyak. Oke. Aku melihat sebenarnya kartu The Death ini menggambarkan transformasi diri kalian setelah diterpa dengan banyaknya kekecewaan ini, kekhawatiran ini, kegundah-gulanaan ini. Kalian tetap berdiri juga. Kalian lihat diri kalian di depan cermin dan kalian merasa kuat, dikuatkan lagi oleh diri kalian sendiri. Yet aku ngelihat kalian akan bangkit ini dan membuktikan yang memang harus kalian buktikan. That's meant to be yours nih, the magician. And then forgive yourself. That's all that matters right now. Forgive him, forgive her, whatever bentuknya dia. Ya. The choices always come. Akan datang pilihan lain. Kesempatan akan terus berdatangan. Tidak 1, 2, 3, mungkin lebih daripada itu. Yang kalian butuhkan hanyalah
Spiritual transformation, new beginning ini. Oke. Di dalam kartu The Death ini mau kita untuk keluar, bertransformasi, bertumbuh lagi. Ya, kekecewaannya jangan disimpan dalam-dalam. Sudah terlihat bahwa memang kalian bisa bertransisi menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Aku melihat diri kalian sangat baik dalam mengatasi konflik-konflik yang ada. Aku melihat banyak ini transformasi lah intinya. Ya, tetap kita harus memaafkan diri kita sendiri. Five of Swords di bottom dark energinya. Five of Wands, Five of Swords. Yes, Five of Swords ini ngomongin tentang konflik, tension, argumen. Lagi-lagi aku harus bilang kita nggak perlu stres memikirkan ini. Semua sudah settle. Kenapa kekecewaan ini bisa terjadi? Karena you choose to think about it. Five of Wands, Five of Swords. Sorry. Karena kita memilih untuk memikirkan itu, nggak ada hal lain yang bisa kita pikirkan. Kita harmonis dengan ketakutannya, kita harmonis dengan energi kekecewaannya. Jadi lagi-lagi kita ngerasa terus diberikan Tuhan kekecewaan. Kenapa Tuhan aku terus diberikan kekecewaan? Karena kita nggak mengevaluasi diri kita nih, ya. Berat nih teman-teman. Kalau kalian nggak bisa mengevaluasi diri kalian, nggak bisa meng-create sesuatu, nggak bisa forgive and forget, gak bisa stabil, gak bisa berpikir jernih, ini transformasinya bakal gak berguna nih. Ya, oke, teman-teman, forgive yourself, forgive others, create something, buat satu lagi, buktikan sesuatu kepada orang yang memang harus kalian buktikan. Two of Swords pilihannya akan selalu ada. Hentikan berkonflik dengan diri sendiri, hentikan perdebatan yang gak perlu, keluar dari lingkungan yang toksik, keluar dari lingkungan yang tidak membuat kalian berkembang ya. Nih, pesannya buat kalian. Harmonis dengan ikutin hal-hal yang membuat kalian ini harmonis. Ikutin hal-hal yang membuat kalian ini bliss, tenang, damai, adem, ayem. Jangan harmonis dengan ketakutan dan kekecewaannya. Gak akan pernah bisa. Ya, I follow my bliss. Aku mengikuti harmonisasiku, aku mengikuti stabilityku, aku mengikuti kenyamanan yang Tuhan berikan untukku. Ya, teman-teman siapapun yang sedang kecewa saat ini, I will fill it with heart wonder. Tuh, kamu selalu akan diberikan keajaiban oleh Tuhan. Jadi percaya, expect for the miracle. Percaya dengan keajaiban yang akan terjadi pada hidupmu. Dan I turn obstacle into opportunities. Ya, lagi-lagi aku harus bilang bahwa semua obstacle yang terjadi saat ini kita jadikan cambukan, dan opportunities lainnya akan datang. Ya, buatmu yang sedang kecewa saat ini, kekecewaannya akan usai. It's all about time. Time will heal everything. Time will heal us. Again, jangan lagi sinergi dengan kesedihannya, tapi sinergilah dengan harmonisasi. Sinergilah dengan kesenangannya, happinessnya. Oke? Aku akan lakukan sesi manifestasi. Semoga kesedihan kalian ini akan berakhir dan kalian menarik energi positif. I'm sending you Reiki energy untuk melepaskan semua ketakutan, melepaskan semua luka batin, memaafkan orang-orang yang telah bersalah terhadap kalian, memaafkan diri kalian sendiri dari luka batin, membuka diri kalian untuk possibilities yang mungkin bisa kalian dapatkan, dan memberikan kalian jalan untuk kesempatan yang jauh lebih baik. Okay, I'm sending you a lot of Reiki energy. Okay, forgive yourself, love yourself, and harmonious with the happiness. Okay, thank you, namaste, salam kedamaian, om santi santi, om namo buddhaya, terima kasih, bye bye from now.